Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan bahwa dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantaran yang agung, perantaran yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, di sini pelajaran hari ini sangat jelas kepada kita bahwa Yesus adalah sang juru selamat kita. Bagaimana dia rela mati di kayu salib untuk memikul setiap dosa-dosa kita. Dia rela untuk datang ke dunia ini menjadi manusia yang sangat-sangat sederhana dan untuk membebaskan kita dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kita yang waktu kita lakukan di dunia ini. Judul, Pembebasan yang Kuat dan Perkasa. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa kita harus berjaga-jaga di setiap sisi dan dengan tekun melawan tuduhan-tuduhan tersembunyi dan tipu muslihat iblis. Dia telah mengubah dirinya menjadi malaikat terang dan menipu ribuan orang dan membawa mereka tertawan. Keuntungan yang dia ambil dari ilmu pengetahuan tentang pikiran manusia sangat luar biasa. Di sini, seperti ular, tanpa disadari dia menyusup dan merusak pekerjaan Tuhan. Mujizat dan karya Kristus akan ia tampilkan sebagai hasil keterampilan dan kekuatan manusia. Jika dia melakukan serangan terbuka dan berani terhadap kekristenan, itu akan membuat orang-orang Kristen yang berada dalam kesusahan dan penderitaan datang di kaki penembusnya. Dan pembebasannya yang kuat dan perkasa akan menyebabkan musuh yang berani itu melarikan diri. Karena itu dia mengubah dirinya menjadi malaikat yang terang dan bekerja atas pikiran untuk memikat mereka dari satu-satunya jalan yang aman dan benar. Baik pemirsa, pelajaran pada hari ini. Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita selalu berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana di sini setan, yaitu si iblis, si jahat itu ingin sekali menjauhkan kita daripada Tuhan. Di sini dia selalu mencari segala cara untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, jadi kembali lagi dalam kehidupan kita Tuhan mengingatkan kita harus selalu berjaga-jaga ya. Kita harus menggunakan ketopong keselamatan kita, yaitu kita harus selalu berjaga-jaga dengan berdoa dan selalu berserah diri kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan, saya diarahkan pada kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui Musa ketika Tuhan mengirimnya ke hadapan Firaun. Setan memahami apa yang harus dia lakukan dan dia sudah siap siaga. Dia tahu betul bahwa Musa dipilih Allah untuk mematahkan kuk perbudakan atas anak-anak Israel. Dan bahwa dalam pekerjaannya dia membayangkan kedatangan pertama Kristus untuk mematahkan kuasa setan atas keluarga manusia dan membebaskan mereka yang dijadikan tawanan oleh kuasanya. Di sini juga menyinggung tentang bagaimana waktu Tuhan mengutus Musa ya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tawanan. Ya, sekarang kita juga zaman sekarang bagaimana kita sedang ditawan oleh setan, tetapi kita tanpa kita sadari kita tidak tahu bahwa kita sedang tertawan oleh setan. Bagaimana kita mengetahui itu? Ya, jadi kita harus selalu berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan, dan kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu berserah kepada Tuhan. Kita tidak boleh jauh daripada Tuhan, karena itu adalah suatu cara bagaimana setan akan masuk dan merusak kehidupan kita, dan kita akan jauh daripada Tuhan. Setan tahu bahwa ketika Kristus akan muncul, perkara-perkara besar dan mujizat akan dilakukan olehnya, agar dunia tahu Bapa telah mengutus dia. Setan gemetar karena kekuatannya. Dia berkonsultasi dengan para malaikatnya bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus mencapai dua sasaran. Untuk menghancurkan pengaruh pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Musa dengan bekerja melalui agen-agennya, dan dengan demikian memalsukan pekerjaan Tuhan yang sebenarnya.
Untuk mengerahkan pengaruh melalui pekerjaannya, para ahli sihir akan menjangkau segala zaman dan menghancurkan dalam pikiran banyak orang yang benar-benar percaya akan mujizat-mujizat dan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Kristus ketika ia datang ke dunia ini. Dia tahu bahwa kerajaannya akan menderita karena kuasa yang dia pegang atas umat manusia akan tunduk kepada Kristus. Tanda-tanda dan keajaiban itu dilakukan melalui Musa untuk meyakinkan Firaun bahwa akulah yang agung mengutusnya untuk memerintah Firaun agar membiarkan Israel pergi supaya mereka dapat melayani dia. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Di situ Firaun sangat mengeraskan hatinya. Dia sangat mengeraskan hatinya. Jadi bagaimana Tuhan mengirimkan 10 tulah untuk Firaun biar dia percaya bahwa Musa sampaikan kepada dia adalah itu perintah dari Tuhan. Dan ketika bangsa Israel dibebaskan dari tawanan itu, mereka pun keluar. Mereka melewati padang gurun, dan disitulah kembali lagi ya dalam kehidupan kita. Kita sebagai bangsa-bangsa Israel modern ini, kita harus selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi mereka masih saja meragukan akan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan itu kepada mereka. Ya, kembali lagi dalam kehidupan kita. Setiap hari kita sudah melihat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan sudah menuntun kehidupan kita sampai saat ini. Apakah kita harus selalu bertanya dalam kehidupan kita, apakah kita masih meragukan Tuhan ataukah kita selalu percaya kepada Tuhan ya. Berjaga-jaga juga karena setan tidak ingin kita dekat dengan Tuhan. Dia tidak ingin kita itu selalu berserah kepada Tuhan ya. Bagaimana biarlah kita sebagai manusia juga harus selalu menjadikan Tuhan itu teman dalam kehidupan kita. Mau kita dalam masalah sekalipun atau tidak dalam masalah sekalipun, biarlah kita selalu berdoa untuk Tuhan memegang tangan kita, berjalan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Karena setiap harinya setan selalu mencari cara untuk menjauhkan kita, menjauhkan umat manusia ini daripada Tuhan. Kalaupun kita sampai melakukan suatu kesalahan, ya ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan kasih karunia itu kepada kita. Kembali lagi kita harus datang ke kaki salib Tuhan, selalu berdoa meminta ampun apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, renungkan lebih dalam. Bagaimana Roh Kudus membantu saya bersiap menghadapi serangan jahat iblis. Kita juga harus selalu membuka hati kita untuk meminta Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kita agar kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah ya. Karena sekarang apa yang benar dan apa yang salah itu hampir bersamaan. Kita harus selalu meminta Roh Kudus dan meminta bantuan Roh Kudus dan juga bantuan Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita dimanapun kita berada, dimanapun dan apapun yang kita lakukan ya. Walaupun kita sebagai manusia sering menyakiti hati Tuhan dengan perkataan kita ya, dengan tingkah laku kita, tetapi Tuhan selalu memberikan kasih itu. Kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Dan kembali lagi kita diberikan kuasa memilih apakah kita harus membuka hati itu kepada si jahat masuk atau kepada Sang Pencipta ya. Tuhan adalah tempat persembunyian bagi kita. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam masalah kehidupan sekalipun, kita harus selalu mencari jalan keluar itu hanya daripada Tuhan. Janganlah kita mencari jalan keluar itu ketika kita bercerita kepada manusia, tapi biarlah kita mau ke kamar kita masing-masing dan selalu berdoa untuk meminta jalan keluar itu daripada Tuhan. Setan gemetar karena kekuatannya. Dia berkonsultasi dengan para malaikatnya bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus mencapai 2 sasaran. Setan sangat gemetar ketika melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ya. Jadi kembali lagi dalam kehidupan kita. Di sini setan mencari 2 sasaran, yaitu manusia dan menjauhkan manusia itu daripada Tuhan. Dan biarlah kita harus selalu berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita ya, karena setan tahu kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Dia tidak ingin dia menderita ketika Yesus datang. Dia tidak ingin menderita sendiri, tetapi dia ingin juga kita sebagai manusia harus mengikut dia. Jadi kembali lagi dalam kehidupan kita harus selalu berjaga-jaga.
Kita ingat kembali bagaimana malaikat saja yang Tuhan ciptakan yang sangat-sangat suci itu bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai orang biasa ya, sebagai manusia yang seringkali saja buat kesalahan dalam kehidupan kita. Kita saja bisa, malaikat saja bisa jatuh ke dalam dosa dengan tipuan iblis, apalagi kita sebagai manusia. Jadi bagaimana kita harus selalu meminta Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Kita membuka hati kita masing-masing, karena Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk membuka hati kita, tetapi dari diri kita masing-masing, dalam kemauan kita masing-masing. Apakah kita mau membuka pintu hati itu untuk Yesus masuk, ataukah kita membuka hati itu untuk si jahat masuk dan menguasai kehidupan kita ya. Pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita masing-masing, untuk selalu mengingat kembali kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita harus meminta tuntunan Roh Kudus setiap harinya dalam kehidupan kita untuk melakukan setiap pekerjaan kita dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita, biarlah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik pemirsa, sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.